Halo, perkenalkan nama saya Franson Siegfried Siasale dengan NIM 180225017 dari Prodi Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan kembali atau membuat video perbaikan untuk UAS mata kuliah aljabar linear. Nah, untuk kali ini saya akan membahas dari nomor yang pertama, yaitu nomor 1, di mana soal ini yang ditanyakan, tentukan basis ruang kolom dan matriks berikut ini. Nah, di mana matriks yang pertama ini adalah 1, 0, 0, 2, 3, 0, 7, 6, 0. Di mana matriks A ini kita menyelesaikan dari hasil OBE-nya itu baris 2 per baris 3. Setelah mendapatkan matriks hasil B2 per B3, kita operasikan lagi dengan B1 kurang 2 kali B2, yaitu mendapatkan hasil matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 2, 0, di mana kita mendapatkan basis ruang kolomnya itu ada di kolom pertama dan kolom kedua, yang dimana basis ruang kolomnya adalah 1, 0, 0 dan 2, 3, 0, 0. Nah, itu untuk nomor 1. Nah, ternyata ini tidak bisa memenuhi semua angka. Kita misal ambil contoh ketika kita menggunakan tidak setengah tambah setengah 1. Ini contoh. Ini juga min seperakar 2 dikuadratin jadi setengah, seperakar 2 jadi setengah dikuadratin juga jadi 1. Ini berarti memenuhi ya. Memenuhi ortogonal, memenuhi ortonormal. Kalau yang ini 0, 0, 0 itu ortogonal. Jadi 1. Jauh nggak susah. Ortogonal tuh hasil kalinya 0. Oke. Ya, ini tinggal kali aja. Ini kan jadi min setengah. Oke. Terus 0 setengah dijumlahkan jadi 0. Kemudian ortonormal panjangnya 1 sama lain. Oke. Kalau 1 berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat apakah 1? Oke. Ini kuadratnya setengah tambah setengah 1. Ini berarti ortonormal. Ini juga min seperakar 2 dikuadratin jadi setengah, seperakar 2 jadi setengah dikuadratin juga jadi 1. Ini berarti memenuhi ya. Memenuhi ortogonal, memenuhi ortonormal. Kalau yang ini 0, 0, 0 itu ortogonal. Ortonormal 1, 0, 0, 1. 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tarik akar 1. 0, 1, 0, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 0 kuadrat, 1. Ini juga berarti memenuhi. Ini ortogonal. Ini ortonormal dan ini ortogonal. Oke. Yang ini 0, 0, 0. Oke. Tetapi ini 1 kuadrat 2, berarti ini akar 2. Nah, ini tidak masuk. Nah, jadi ya, ini tidak nah, ini tidak masuk. 1 kuadrat 2, berarti ini akar 2. Ya, ini tidak. Oke. Ini ya, jadi yang ini tidak masuk. Kalau ini masih masuk ya. Dan 4/6 jadi 12. Jumlahkan 0. Ini kepanjang. Oke, ini 0. Sehingga hasilnya 0. Sisi. 6 ortonormal. Ini 0. Dijumlahkan 0. Jadi masih ortogonal ortonormal yang ini. Oke. 4/6 tambah 2/6
Seperakar 3 sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, 3/3. Seperakar 3 seperakar 8. Ini seperakar 18 dikalikan. Ini juga seperakar 18. Dijumlahkan 0. Oke. Seperakar 3 sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, 3/3. Tarik akar jadi 1. Ini min 2/6 dikuadratin 4/6 tambah 1/6 tambah 1/6 juga 1. Ini berarti memenuhi ya ortonormal dan ortogonal. Oke, 6 tambah 1/6. Ini min 2/6 dikuadratin 4/6. Seperakar 3 seperti ya. Ini seperakar 18 dikalikan. Ini juga seperakar 18. Dijumlahkan 0. Min 2/18 ya. Ini seperakar 18 dikalikan. Ini juga seperakar 18. Dijumlahkan 0. Oke. Seperakar 3 sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, 3/3. Jadi tarik akar jadi 1. Untuk di nomor yang ketiga ini ditanyakan manakah himpunan berikut yang himpunan ortonormal dan ortogonal di R pangkat 3 dan disuruh buktikan. Nah, di mana ortogonal ini di setiap pasangan vektor berbeda memiliki hasil kali titik dot sama dengan 0. Dan ortonormal ini himpunan tersebut ortogonal setiap vektor panjang memiliki panjang, norma, dan sama dengan 1 itu. Nah, untuk yang di A ini kan untuk ortogonalnya ini min1/2 0 min1/2. Kalau di penjumlahannya semua itu jadi 0 juga. Untuk ortonormalnya itu sama di 1 dan 1. Dan untuk yang B ini, untuk ortogonalnya ini ada di 0, 0, 0. Jadi kalau di penjumlahan semua jadi 0 juga. Dan untuk ortonormalnya itu sama juga di 1 dan 1. Jadi merupakan himpunan yang kedua tadi, ortonormal dan ortogonal. Nah, untuk yang bagian C ini ortogonalnya itu 0, 0, 0. Dan ortonormalnya ini karena akar 1 tambah akar 1 jadi akar 2. Terus jadi ortonormalnya nggak memenuhi syarat karena yang bagian baris kirinya kolom kiri itu 1 dan yang sebelah kanan itu akar 2. Nah, untuk di bagian D ini untuk ortogonalnya ini min1/2 min1/akar 2. Terus min1/akar 2 juga. Terus yang bawah itu 0 jadi penjumlahan itu jadi total semua jadi 0 juga. Kalau dioperasikan semua jadi 0. Untuk ortonormalnya ini sama 1, 1 jadi memenuhi syarat. Dan untuk di bagian E ini di bagian ortogonal min 2 per seperakar 18 seperakar 18 juga di bawahnya. Terus seperakar 18 untuk hasil operasinya itu 0, 0 juga. Dan untuk hasil ortonormalnya itu 1 dan 1 sesuai video yang dari Pak Roni, jadi memenuhi syarat. Untuk nomor 4 ini gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis S sama dengan 01, 2 min 5 pada R2. Nah, di sini menjadi basis ortonormalnya itu B sama dengan W1, W2 berdasarkan hasil kali dalam ruang Eulides. Nah, di mana rumus pertama menggunakan operasi sesuai dengan video yang dicontohkan dari Pak Roni, W1 sama dengan U1 per mutlak U1. Nah, di mana kita substitusikan nilai yang dari atas itu menjadi U1-nya itu ada di 0,1 jadi 0,1 dan untuk U1 yang satu mutlaknya itu per 1, di mana hasilnya itu untuk W1 0,1. Sedangkan untuk W2 ini menggunakan rumus sesuai juga sama seperti yang Pak Roni, U2 min U2, W1 kali W1 per mutlak U2 min U2, W1 kali W1. Dan untuk hasil akhirnya itu ini kurang lebih dikurang-kurang dikali-kali dan akhirnya itu ditambah, akhirnya 2,0 per 2 hasilnya itu 1,0. Nah, untuk hasil W1 0,1 dan untuk hasil W2 1,0. Nah, untuk nomor 5 ini
diberikan 3 vektor di R3 yaitu U sama dengan 2,1, min 1. Untuk V itu ada di 1, min 2,4. Dan untuk W itu ada di 4,5 min 5,7. Nah, untuk nomor 5 ini disuruh A tentukan apakah vektor W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V. Dan untuk B, tentukan apakah vektor U dan V bebas linear atau tidak bebas linear. Nah, untuk yang A ini, vektor W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V jika terdapat skalar K1 dan K2, sehingga W sama dengan K1U kali K2V. Nah, untuk bagian A ini kita substitusikan aja vektornya yang dari atas, langsung kita substitusi, yaitu jadi 4, min 5,7 sama dengan K1 2,1, min 1 tambah K2 itu 1, min 2,4. Nah, untuk hasilnya itu jadi 4, vektor 4, min 5,7 sama dengan 2K1 tambah K2, K1 kurang 2K2 kurang K1 tambah 4K2. Nah, untuk itu kita mendapatkan persamaan yang pertama itu yaitu 2K1 tambah K2 sama dengan 4, K1 kurang 2K2 sama dengan min 5, dan min K1 tambah 4K2 yaitu 7. Nah, dari persamaan pertama ini dapat itu K2 sama dengan 4 min 2K1. Nah, substitusi ke persamaan kedua yaitu K1 sama dengan 2, 4 min 2K1 sama dengan min 5, dan K1 min 8 tambah 4K1 sama dengan min 5, 5K1 kurang 8 sama dengan min 5, dan 5K1 sama dengan min 3. Untuk K1 ini hasilnya 3/5. Maka K2 sama dengan 4 kurang 2 kali 3/5, dan K2 hasil akhirnya itu ada di 14/5. Nah, cek persamaan yang ketiga yaitu min K1 tambah 4K2 sama dengan 7. Jadi hasil akhirnya itu untuk persamaan ketiga ini ada di 5/3. 5/3 itu tidak sama dengan 7. Tidak membuktikan. Jadi persamaan 3 ini tidak terpenuhi karena W tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V. Nah, untuk itu kenapa persamaan ketiga tidak bisa terpenuhi? Karena W ini tidak dapat dinyatakan kombinasinya, karena 5/3 tidak sama dengan 7. Nah, selanjutnya yang tentukan apakah vektor U dan V linear atau tidak bebas linear. Nah, untuk bagian B ini dua vektor U dan V bergantung linear jika salah satunya merupakan kelipatan dari yang lain. Jadi diketahui yang di atas tadi U sama dengan 2,1, min 1, dan V-nya itu 1, min 2,4. Maka misal kalau V ini sama dengan KU, maka 1, min 2, min 4 sama dengan K 2,1, min 1. Nah, hasilnya jadi 1 sama dengan 2K dan K sama dengan 1/2. Nah, itu untuk komponen pertamanya, dan jika K sama dengan 1/2, maka komponen keduanya harusnya itu 1/2 kali 1 sama dengan 1/2 juga. Namun komponen kedua V adalah min 2. Jadi karena tidak sesuai, maka tidak ada nilai K yang membuat V sama dengan KU. Kesimpulannya, vektor U dan V ini tidak bebas linear. Vektor U dan V bebas linear. Nah, berikut untuk nomor 6 ini diketahui transformasi linear T sama dengan R2 sama dengan menjadi R3, di mana transformasi dari R2 ke R3 dengan T XY sama dengan 2X, X min Y, X tambah 3Y. Nah, tentukan ker T-nya. Nah, untuk tadi kan yang pertamanya itu T XY-nya itu 2X, X min Y, X tambah 3Y.
Makanya untuk kita mencari kernelnya itu dibuat 00-nya 2x x min y x tambah 3y sama dengan 0, dari persamaan yang terbentuk didapatkan itu nilai x sama dengan 0 dan y juga 0, maka ker-t-nya itu sama dengan 00 juga. Tuh. Nah, untuk nomor 7 diketahui transformasi linear T dengan R2 menjadi M2X2 di mana dengan Tx itu sama dengan X tambah Y 3X 2X min Y min X tambah 2Y. Dimensi dari RT-nya ini adalah untuk itu pertanyaan. Nah, untuk menentukan dimensi dari RT-nya, kita akan cek apakah matriks yang terbentuk dari soal tersebut bebas linear atau enggak. Nah, untuk Tx-nya ini sama dengan X tambah Y 3X 2X min Y min X tambah 2Y itu kita mengubah jadi untuk mencari apakah dia bebas linear atau tidak. Oke, 0. Jadi kita 0 kan semua dulu, 00 X berapa jumlah X-nya di atas sama Y-nya, jadi itu ada 1X tambah Y 3X min 1. Nah, tambah Y-nya itu ada 1, 0, min 1, 2. Nah, matriks A-nya itu ada di 1, 3, 2, min 1. Matriks A2-nya itu ada di 1, 0, min 1, dan 2. Ini harus dibuktikan apakah A1 dan 2 ini bebas linear atau tidak. Nah, 3X sama dengan 0, maka X itu sama dengan 0. Kemudian X tambah Y sama dengan 0. Substitusikan nilai X ke persamaan tersebut, maka Y sama dengan 0 karena hanya mempunyai solusi tunggal. Maka matriks tersebut menghasilkan SPL yang bebas linear dengan X dan Y bernilai 0 karena RT dibangun oleh kedua matriks yang bebas linear. Maka dimensi RT-nya itu sama dengan 2. Oke, untuk nomor 8 ini kan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks 2, 1, 3, 4 adalah. Nah, untuk nilai eigen diperoleh dari persamaan karakteristik dari determinan A min lambda I sama dengan 0. Untuk kalau tadi difaktorkan dari matriks yang di atas itu difaktorkan, hasilnya itu mendapatkan lambda 5 dan lambda min 5 dan lambda min 1 sama dengan 0. Maka nilai eigennya itu ada di lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 5. Nah, kita substitusikan nilai lambda 1 di mana A min I sama dengan 1, 1, 3, 3. Di mana cari vektor V sama dengan X min Y T sehingga A min I kali V sama dengan 0, maka X tambah 3Y sama dengan 0. X sama dengan min 3Y. Nah, ambil Y-nya itu sama dengan 1, jadi diperoleh kalau misalkan X sama dengan min 3Y, jadi X-nya itu min 3. Nah, sehingga salah satu vektor eigen adalah V1 sama dengan min 3 per 1, substitusikan nilai yang tadi, yaitu lambda yang 5. Nah, asa A min 5I sama dengan min 3, 1, 3, min 1. Ya, cari vektor V-nya lagi. A min 5I V sama dengan 0. Dapat diperoleh lagi yaitu min 3X sama tambah 3Y sama dengan 0 atau X sama dengan Y, karena itu kalau dioperasikan sama aja, min 3 potong dengan 3 jadi X sama dengan Y. Maka kita ambil Y-nya itu sama dengan 1, maka X-nya itu sama dengan 1, sehingga salah satu vektor eigennya adalah dari yang tadi V2 itu didapatkan hasil 1, 1 untuk eigennya dari yang V2. Karena V1 tadi min 3, 1 kan. Jadi hasil untuk eigen yang V2-nya ini 1, 1. Nah, untuk nomor 9 ini tentukan matriks P atau matriks pendiagonal dengan menggunakan metode diagonalisasi. Nah, untuk matriksnya itu ada di 3, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2. Nah,
kita menentukan nilai eigen yang diperoleh dari determinan A min lambda I sama dengan 0. Karena matriksnya ini kalau mau dibilang karena sangat sederhana, karena dia 0, 0 di sudutnya ini, kita jadi bikin kecil aja. Jadi determinan A min lambda I sama dengan 3 min lambda 2 min lambda 2 min lambda. Nah, sama kan hitungnya determinan kecilnya itu, jadi hasilnya itu ada di lambda kali lambda min 4. Maka determinan A sama dengan lambda I sama dengan 3 min lambda kali lambda min 4. Jadi hasil eigennya itu ada di lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 3, dan lambda yang ketiganya itu sama dengan 4. Untuk lambda 0-nya ini digunakan di AX sama dengan 0, dimana matriksnya itu 3 yang tadi 300, 300, 022, 022, X-nya itu 000, diperoleh X, 3X-nya itu sama dengan 0, 2Y tambah 2Z sama dengan 0, 2Y sama 2Z-nya itu sama dengan 0, maka X-nya itu juga sama dengan 0. Nah, Y tambah Z tadi kan X-nya 0, jadi Y tambah Z sama dengan 0, dan kita ambil tadi Y-nya itu sama dengan min 1 karena hasilnya kan 0, maka Z sama dengan 1. Salah satu faktor tadi yang lambda 0 sama dengan 0, V1 nya itu sama dengan 0 min 1 min 1 1. Untuk lambda yang 3 tadi, yang kedua, lambda sama dengan 3, itu kita menggunakan sama seperti yang tadi, yaitu A1 A min 3I kali X sama dengan 0. Jadi A sama dengan 3I menggunakan matriks yang tadi, karena dia udah terpotong jadi 0, 0, 0. Kita menggunakan matriks yang kecilnya itu ada di min 1, 2, dan min 1. Kita pakai pemisalan X-nya ini X, Y, Z. Jadi kita diperoleh itu semuanya 0 karena hasilnya udah 0X, 0Y, 0Z. Jadi hasilnya itu didapatkan 2Y min Z sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu 2 kali 2Z min Z sama dengan 0. Hasilnya itu Z sama dengan 0, sama aja. Nah, maka Y-nya juga sama dengan 0. Sedangkan X itu bebas. Kenapa X bebas? Kita ambil X sama dengan 1 karena dari 0, 0, 0, 0X, 0Y, 0Z itu sama dengan 0 semua. Nah, kita substitusikan nilai Y dan Z, maka nilai X bebas atau 1. Jadi V2-nya itu 1, 0, 0 untuk hasilnya, karena tadi V1 itu 0 min 1, 1, V2-nya itu 1, 0, 0. Oke, untuk lambda yang ketiga, yaitu lambda sama dengan 4, digunakan rumus yang sama, yaitu kita memperoleh hasil untuk kita menggunakan pemisalan yang sama, sehingga hasil akhir dari lambda 4 itu, nah, untuk lambda yang sama dengan 4 ini atau lambda yang terakhir ini, sehingga matriks P hasil eigennya itu ada di V3 0 sama dengan V3 sama dengan 0, 1, 1. Jadi matriks P atau matriks pendiagonalnya ini yang tepat adalah itu di yang V1, V2 sama V3 tadi. V1 itu 0, 1, 0 min 1, 1. V2-nya itu ada di 1, 0, 0, dan V3-nya ini yaitu di lambda yang terakhir, yaitu 0, 1, 1. Jadi untuk matriks pendiagonalnya itu ada di 0 min 1, 1, 1, 0, 0, dan 0, 1, 1. Nah, untuk nomor 10 ini, jika V1 dikalikan V2 dan V3 adalah vektor pada ruangan vektor V, dan T sama dengan V menjadi R3 adalah transformasi linear dari T kali V1, sama dengan untuk persamaannya ini ada di 2, min 1, min 3, dan TV2 itu ada di 1,4, min 2, dan TV3 nya ini ada di 1 sama dengan min 3,2,5. Nah, tentukan T
3V kali 3V1 kurang 2V2 tambah 4V3. Nah, karena di sini T adalah transformasi linear, maka berlaku ini. Kita langsung menggunakan ini. T kali 3V1 min 2V2 4V3 jadi sama dengan 3V. 3V V1 kurang 2T V2 tambah 4T V3. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang tadi udah diketahui, yaitu misalkan di V1 V2 V3 nya kita langsung substitusikan aja jadi 3 kali 2 kali min 1, min 3 min 2 kali 1, 4, min 2 tambah 4 kali min 3, 2, 5. Nah, itu masing-masing hasil perkalian skalarnya yang tadi turun terus. Hasilnya itu jumlah komponen yang tadi didapatkan hasil komponen yang pertama, yaitu 6 min 2 min 12 sama dengan min 8. Nah, untuk komponen yang keduanya itu ada di hasil yang tidak terlalu berbeda jauh, yaitu min 3 min 8 tambah 8 sama dengan min 3. Dan komponen yang ketiga itu ada di 9 tambah 4 tambah 20 sama dengan 33. Nah, jadi untuk T3VV1 tambah 2VV2 tambah 4V3 sama dengan min 8 min 3,33. Jadi sekian dari penjelasan saya untuk soal perbaikan UAS dan pembahasan soalnya. Sekian dari saya, terima kasih.